Saya Kan nama saya Gani Desta Sandika dengan NIM 240103098. jadi di awal kita harus membuat database dulu yang kita buat. Jadi di sini langsung saja bisa dijelaskan oleh Mas Gali yaitu dari admin. Pertama kita ke admin dan strukturnya. Di sini ada ID admin sebagai primary key-nya, itu username dan password. Bagian sini. Untuk selanjutnya kita ke barang. Kita lihat strukturnya juga. Di sini ada 7 tabel. Yang pertama kita ada ID barang sebagai primary key-nya, ada kode barang, nama barang, ID kategori satuan, stok, dan lokasi rak. Selanjutnya ada barang keluar. Di barang keluar di sini kita ada ID keluar, tanggal, ID barang, jumlah, tujuan, keterangan. Lanjut, Mas Rizal. Di sini ada juga barang masuk, di strukturnya ada ID masuk, tanggal, ID barang, jumlah, supplier, dan juga keterangan. Terus ada kategori, di strukturnya primary key-nya ada ID kategori, nama kategori, terus keterangan. Yang terakhir user primary key-nya ada di ID user, terus username, password, terus tanggal buat akunnya. Di sini kita Masuk pertama kali yaitu di config ya. Di config kita ngatur apa aja. Nah kita dari atas dulu ya, kita ke auto load. Kita mengaturnya di sini. lanjut ke Database. Di database PHP kita ini SDM-nya localhost, username-nya root. Habis itu database-nya kita sesuai dengan nama database yang tadi ya. Lanjut kita mulai dari pertama dari view dulu ya, biar gampang anunya. Kita ke view, habis itu yang pertama tadi yaitu ada di login. Di login di sini ada ini ya, tampilan view-nya, ada di body yaitu card, di title, ini ada danger ini. Ada div class, auto wrap, auto card, class, login gudang percetakan segala macam. Ini kita bisa lihat ada di sini di view-nya. Ya di sini seperti ini tampilannya untuk username, password segala macam. Di situ kita juga bisa melihat di bagian sini yaitu di bagian controllernya. Controllernya di bagian ini. Nah, di sini untuk login nanti kita dibagikan menjadi dua yaitu ada login untuk admin yang ini di sini bagian sini admin dan ada di user. Ini login usernya. Untuk modelnya ya kayak gini. Kita coba login dulu ya. Pertama kita coba login dulu. Login kan Mas. user. Admin dulu, kita login ke admin dulu. Nah, di sini kita masuk ke dashboard admin ya. Jadi ini ada admin. Nah, kita jelasin dulu di dashboard admin ini ada master barang masuk, barang keluar, kategori kelola user. Di sini, di sini di admin itu ada kelola user. Di sini untuk kelola user, ada user pertama ini. Kita juga bisa bentuk menambahkan user. Coba kita tambahkan user ya. Password. Nah, di usernya di sini sudah ada 2, plus sama tanggalnya juga. Kapan. Habis itu kita logout dulu ya. Kita coba masuk ke user. Nah, masuk ke user, Mas. Nah, passwordnya. Nah, ini masuk user. Bedanya dengan user sama admin tadi yaitu hanya beda dikelola usernya. Di user itu juga cuman bisa mengelola master barang masuk, barang keluar. Dan juga tidak ada kategori, tidak bisa mengelola kategori yang baru. Lanjut kita balik ke admin dulu, baru kita bahas kode ini. Masuk admin. Nah, kita masuk ke Windows. Habis itu kita akan bahas codingannya.
Nanti. Nah, untuk tadi yang bagian dashboard, ini di dashboard ini di dashboard admin itu bisa dibagi dua karena ada ini di filter. Coba jelasin Mas, filter Mas. Di sini ada filter yang pertama, admin only filter. Jadi di sini ngefilter ini bahwa sebenarnya semua ini di filter ini profil, maksudnya untuk membedakan aja. Ini login fee, login apa login user. Bisa dilihat pada bagian sini. Sangat berbeda dengan yaitu out filter. Beda banget. Ini diperuntukkan untuk user dan sedangkan di sini diperuntukkan untuk admin. Bakalan ada perbedaannya nanti di situ. Kita lanjut ke anunya, ke bagian view. Untuk tadi kita lanjut ke view dashboard. Ini kita di sini ada view dashboard di bagian ke barang model. Di sini ada 3 aja untuk tabel, merek, elevate fields, ada nama barang ini segala macam. Habis itu ada di index. Di index ini untuk tampilan dashboard kita. Kita cek tampilan dashboard kita ya. Nah, ini seperti ini tampilan dashboard kita kurang Sesuai lebih. dengan yang tadi ya. Kita tambah barang masuk, barang keluar kategori, ini segala macam. Ini di sini. Ini untuk dashboard adminnya ya tadi ya. Ada logonya juga segala macam dan ini bisa di sini juga. Lanjut kita ke berikutnya. Nah, habis itu untuk selanjutnya tuh ada di sini di model. Model ini untuk menghubungkan ke PHP-nya juga. Ini nanti dari admin model ya tadi ya. Ini untuk user modelnya. Ini label pemilik segala macam. Ini untuk dashboard di kontrolnya. Kontrol dashboard ini. Ini untuk tabel. Habis itu ini dari masuk segala macam, tanggal ini segala macam, barang langkasan segala macam. Lanjut ke mana ini? Nah, di sini di dashboard ini kita bisa langsung menuju ke mana saja ya dashboard adminnya. Kita bisa ngelola apa aja. Jadi kita bisa mencet segala macam. Coba Mas, kita pencet mana dulu Mas? Coba kita tambah barang. Masuk aplikasi bisa. Tambah barang ya. Ini ke master barang dulu aja. Master barang dulu. Nah, di master barang ini yaitu kita di master barang ini kita bisa di master barang ini kita bisa edit, bisa hapus juga, bisa tambah barang. Ini yaitu bagian kita untuk melihat stoknya, lokasi atau gimana. Bisa diedit karena kodenya belum diisi. Coba kita coba pose 1. Ini kata 4 bahan cetak nih sama kategori lokasi rakyat kita kelas 1. Kita coba update ya. Set masuk update di sini. Ini kita fungsi master barang yaitu untuk melihat barang-barangnya di sini apa aja yang untuk Juga bisa menambah barang juga. untuk ini dashboardnya. Nah, dan di master barang ini codingannya seperti ini Mas. Bisa diceritakan dulu dari kita dari view dulu ya. Dari view-nya biar kita mudah aja. Untuk pertama barang. Kita kan Di sini tuh untuk pertama yaitu edit, bagian edit barang. Terus sebenarnya tuh terutama untuk tampilan aja ya. Di sini seperti dilihat stylenya dan kelas juga. Macam-macam sebenarnya sama diperuntukkan style dan juga kelompokin juga. Yang diutama itu ada di sebenarnya paling dasar ya. Style tabelnya tadi yang bisa dilihat sesuai banget. Ada terus ini ada tambah barang ya sebenarnya kurang lebih sama kayak edit tapi kalau edit yang sudah ada sedangkan tambah itu tambah yang baru bisa dipraktekkan untuk tambah. Nah, ini untuk kita coba tambah barang ya. Tambah barang ini kita bisa ini. Misal kita pakai BO3, tambah barang coba hitam, pilih kategorinya tinta. Lakukannya piece, kita bisa 200 piece mungkin.
lokasi raknya coba di dua, kita simpan ya. Nah ini bedanya ditambah barang sama barang masuk ya, ini kita coba barang masuk. Nah perbedaannya tuh kalau di barang masuk nanti, kita coba ke barang masuk ya. Kita ke barang masuk. Nah bedanya ini bedanya ini nanti di suppliernya. Kan kalau di barang masuk itu adalah barang yang sudah ada. Jadi kalau contoh ingin menambah barang masuk tapi kok belum ada, kita harus balik lagi ke master barang, buat nambah barang baru itu baru kita bisa nambah stoknya. Jadi barang masuk itu benar-benar untuk lihat oh ini barang ini masuk gitu loh, bukan untuk nambah. Jadi kita sengaja bedain ya, jadi mas barang masuk barang keluar itu. Coba kita coba masukin barang ya. Coba nanti tinta hitam jumlahnya 200 lagi mas, coba. Nama suppliernya PT Berkah, catatannya untuk operasional. Kita coba simpan. Nah di master barang, otomatis ini sudah tertambah jadi 200 piece. Ini barang masuk itu untuk kita mengecek dari supplier mana dan jumlahnya berapa masuknya. Itu nanti ada di sini. Dan kalau untuk tambah barang ini, nah ini kita tidak bisa memberikan anunya suppliernya. Kita hanya bisa untuk mengedit satuannya, lokasi raknya, stoknya. Jadi kita harus masukkan barang dulu segala macam, nanti baru kita masukkan dari barang masuk sini. Bisa yang di master barang ini ada apa aja ini segala macam. Kita nambahin nama barangnya dulu di sini, baru kita masukkan barangnya dari sini juga bisa. Ini juga ada untuk barang keluar. Di barang keluar ini kita barang masuk dulu aja, kita jelasin codingannya terlebih dahulu. Kita mulai dari model dulu, dari barang masuk dulu. Ini barang model. Ini ya, dari anunya tadi ya, ini untuk menghubungkan dari database ini. Ada barang, nama barang, 301 stok lokasi rak yang tadi sama yang di database juga. Kayak tadi. Di barang masuk ini Kurang lebih hampir sama sebenarnya ya. itu kita ke view dulu. View berarti ada di barang masuk. Nah, di indeks PHP. Nah, Tapi biasa ada kata utama yaitu itu barang masuk, terus ada kata barang masuk apa, ada barang masuk, masuk nah, di sini kok dengan untukannya ya, untuk tampilan tadi yang barang masuknya ya, untuk isi formnya tadi. di sini saya jadikan satu, kurang lebih di sini tuh sebenarnya tuh kita aja kalau di atas ini sampai di Nah, sini adalah tabel riwayat barang masuk. Jadi untuk ya ini itu tempat tadi ya, yang paling yang bawah ini ya, untuk mengecek kita ini siapa aja yang ini bagian ini, tabel bagian ini. Terus itu kita lanjut ke anunya ya, yang ke atas ya, bagian controller ini, barang masuk. Ini, barang masuk. awal ya masuk ya barang model, barang masuk model, terus datanya ada title, barang masuk. Oh ya, terus sekali ada head footer buat menghilangkan footer. Jadi ya biar footer yang di awal dashboard tuh hilang biar tidak terlalu mengganggu. Kalau ada head footer di di kontrol kita itu untuk menghilangkan, jadi footernya itu hanya untuk di bagian dashboard saja Ya, agar tidak mengganggu yang lainnya juga, biar memperindah juga. terus ada fungsinya itu simpan, yaitu simpan yang udah diubah tadi, terus ada yaitu validasi sederhananya, yaitu jika nol bakalan error atau barang jumlah wajib diisi. Kalau kurang dari nol bakalan muncul. Di sini ada simpan transaksi masuk, yaitu set tadi, Tanggal stok, ya, tadi ada dan tadi ya itu bagian sini seperti itu satu.
Ya cuma itu aja sih. Selanjutnya barang keluar. Kita coba cek karena dulu ya. Di sini di barang keluar juga kita coba pencet di barang keluar. Di sini seperti barang masuk. Tujuannya itu untuk mengurangi stok. Apabila misalnya kita misalnya ini kita akan mengirim ke beberapa toko toko retail segala macam. Misal kita mau ngirim tinta hitam, ada yang pesan sekitar tinta hitam stoknya 400. Habis itu kita jumlah misalnya kita keluarnya 100, Mas. Itu keperluannya operasional, keterangan ini ya, tujuannya ini bisanya ke percetakan atau ada segala macamnya, tujuannya keterangan isi terjual 100, terjual 100, Mas. Nah, ini kita bisa simpan ya di sini. Nah, otomatis kita coba cek ke master barang. Nah, otomatis ini keluar tintanya. Kurang 100. Berkurang 100. Otomatis stoknya tinggal 300. Sama juga di dashboard. Stoknya juga berkurang di sini. Kita coba lihat codingannya ya untuk ke bagian barang keluar. Di barang keluar ini kita mulai dari kontrol dulu yang paling atas. Ini ada di barang keluar ini. Nah, di barang keluar ini juga sama. Ini kurang lebih sama dengan barang masuk tadi. Cuma sekarang ada lebih banyak pada bagian functionnya, yaitu di sebenarnya sama sih kalau tidak diisi di bagian barangnya atau tidak diisi bakalan muncul tulisan ini barang dan jumlah wajib diisi atau intinya hanya memunculkan kalau eh, tidak sesuai aja. Kalau barangnya tidak ada ataupun intinya langsung enter nggak usah pakai barang bla 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 bla. Terus di sini kalau stoknya biar tidak ada di sistem tidak tulisan minus gitu. Jadi kita intinya dari ini tuh biar sistemnya tuh nggak bingung. Nah, kok minus sama orang-orang nanti biar nggak bingung juga. Terus di sini kalau bisa sama juga inputan tadi dan sini update stok biar tahu. Lanjut kita ke ininya, ke modelnya ini yang sama kayak tadi di barang keluar ini sama kayak database tadi ya, kurang lebih segini untuk menghubungkan database kan. Habis itu kita ke view untuk barang keluar. Nah, di sini sama juga seperti barang masuk, cuman dibikin satu aja karena codingannya ya cuman satu aja dikit karena ini yaitu ini untuk style, ada kelas, ada style ini ya untuk tampilan saja, tampilan kotak, tampilan tabelnya kayak gini, gitu ada margin segala macam. Ini yang isi tabelnya itu ada nomor, tanggal, barang, jumlah, tujuan dan keterangan. Habis itu yang di bawahnya itu ada tanggal lah barang ini. Nah, ini kurang lebih sama lah ya sama yang barang tadi, barang masuk. Lanjut kita ke ini. Lanjut kita ke kategori ya. Langsung aja kita ke kategori. Nah, di kategori ini kita bisa tambah kategori. Tujuannya kategori ini apa? Ini yang pertama di sini, di tahu barang. Nah, ini untuk menambah kategori di bagian barang sini. Contohnya kita kategori, misal kita tambah kategori ya. Di sini nama kategorinya apa? Misal tadi kan ada apa sih? Ada bahan cetak, tinta, finishing. Kita coba tambah kategori ya. Jadi kategori kertas kan alat cetak ya dengan Cetak alat tulis coba simpan. Nah, alat tulis ini. Nah, kita bisa juga di master barang. Nah, kita bukan ini Bapak barang, total barang. Kode barang misal PO004 sama barangnya pena coba. Pilih kategori. Nah, di sini kategori kan tertambahkan alat tulis, satuannya piece, stoknya coba 100, Mas. Pasira 3 coba. Simpan di sini. Nah, di kategori ini. bisa diedit Seperti anu tadi ini untuk update-nya, cara ngupdate-nya nggak bisa dihapus. Coba kita hapus satu ya di bagian finishing ini kita hapus ya. Nah,
Nah, sudah terhapus ya bagian ini. Kita lanjut ke codingannya. Yang pertama kita mulai dari atas lagi. Kita ke controller, kita ke kategori. Di sini ada kategori.php. Di sini tuh fungsinya mungkin ada oh, sifat juga ada terus ada mungkin biasanya kan ada typo mungkin bisa diupdate di sini dan juga ada itu. Jadi kita bisa ngapus mungkin karena typo daripada mungkin bisa dihapus di sini juga. Terus lanjut ke yaitu adalah view. Di sini tuh ada 3 ya, yaitu edit. Edit juga sama yaitu seperti cuma bahasanya yaitu yang kategori yaitu ini kayak rangkanya gitu. Ada yang ada indeks yang pasti di sini cuma buat statistik aja dikit-dikit biar CSS-nya biar nggak terlalu biar masuk aja. Terus di sini kita ada itu tambah. Ditambah ini mungkin hanya karena biar nggak aneh aja buat ditambahannya. Terus Kita lanjut ke layoutnya masih di bagian ini, di bagian dashboard. Kita pakai dashboard ya. Di sini di bagian sidebar ini juga ada kelola user. Di kelola user ini kita sebagai admin kita bisa menambah user. User yang dimana di sini adalah pengelola gudang. Misal contoh teknisi gudangnya untuk melapor-lapornya. Kita bisa hapus user ini. Contoh kita mau menghapus menghapus si user 2 ini. Kita hapus. Otomatis user 2 akan kehapus. Kita coba login pakai user 2. Coba masukin user 2 tadi, Mas. Terus digambar. Nah, otomatis tidak bisa ya karena usernya sudah kehapus. Kita coba login admin. Salah, Mas. Nah, kalau lebihnya kayak gini ya. Itu kita cek codingannya. Yang atas. untuk user PHP sama semuanya ini ini sama tapi itu ada sedikit tambahan yaitu di bagian ya biar namanya enggak double jadi itu enggak dua kok Biar tidak terjadi tabrakan login di sini. Tidak terjadi dua data. Ini dihapus juga kayak gini ya. Tuh, pilihannya seperti ini, user ini. Itu untuk kita lanjut ke view-nya. Nah, di sini kurang lebih sama ya seperti ini. Itu untuk tampilannya hapus user. Misalnya ini tambah user, ini untuk annya aja mempermanisnya ini ya, kalau ini nomor user dibuat itu kita ke tambahnya. Ini untuk menambahkan usernya. Ditambah username Bali ini untuk lanjut ya. Ini untuk barang keluar. Kalau misalnya barang menipis nanti ada ini ya Mas ya. ya ada ya sama ada sedikit tambahan kok bisa gini itu ada di bagian layout di sini tuh ada banyak banget ya itu ada dari footer ini untuk bawa yang Bawah ya, bawa di bagian dashboard dashboard yang bagian ini ya, yang di bagian bawah seperti colok tapi ada jalan nomor terus email dan juga buka jam operasional. jam operasionalnya terus lagi yaitu
ada di Navbar navbar. Navbar tuh buat bagian sampingnya ini bukan dong mas. sebar. Ya, Ada lagi sebenarnya headbar sebenarnya juga sama, tapi ini icon-iconnya yang di sini seperti sedikit ada perbedaan ya navbar sama headbar, karena navbar tuh kayak ini yang anunya navbarnya. Ini yang di sini. Misalnya masih nih yang di sini. Kayak gini untuk set barnya. Ini set barnya kayak gini seperti ini. Icon-iconnya ini. Button-buttonnya. Habis itu untuk ini template-nya. template ini digunakan untuk semua ya. Jadi buat user biar enggak ada perbedaan. Jadi di codingannya itu tinggal manggil kode template, jadi itu udah. Jadi nggak perlu nambah-nambahin banyak banget, tinggal kasih di template atau link ke link template di user ataupun anu, biar nggak ada perubahan sama sekali. Jadi biar nggak ada kode yang panjang banget. Bisa Saya coba tobar. Ini tobarnya dikit karena ini coba tobar aja yang bagian ini. cuma untuk bagian atasnya aja. Yang ini. Buat kasih tahu juga bahwa yang login ini admin atau user. Coba stok tinta hitam keluar 100, kita punya stok tinta hitam berapa mas? Coba pena ya, pena kita bikin 99 hilangnya. Satu ya. Untuk MLS gini ya, untuk fungsi-fungsi ini. Ya, seperti itu. Mungkin kita belum kelihatan perbedaan antara admin dan user. Mungkin bisa kita Ya untuk ini kita mulai ya, kita demonstrasiin bagaimana admin dan user kerja ya untuk web ini ya. Kita tadi coba kita demonstrasikan user dulu. Mana? User 1, 2, 3. Nah, di sini cara user bekerja yaitu kan tidak ada kategori. Pertama kita master barang. Ini kita juga bisa untuk menghapus, bisa mengedit barang atau segala macam barang. Coba kita dapat, andai kata kita dapat barang masuk yaitu pena stoknya 1 kan. Jumlahnya yaitu sekitar jumlah dapat pena 200. Jadi PT tidak kasih catatan pena masuk. Iya, barang. Nah, ini stok pena ya. Nah, otomatis kita juga bisa, nah ini sudah tambah sih 201 ya di sini. itu sama kayak admin, tapi kita sedikit membatasi user karena takutnya kalau mungkin biar nggak terlalu Nah, di sini kita juga ada ya akunnya di sini ya. Hak aksesnya itu hak akses sistemnya ini user. jadi biar tahu siapa kita langsung pakainya. Ini barang keluar hari ini ya, kita juga bisa mantap barang keluar hari ini itu berapa, barang masuk hari ini itu berapa. Sama seperti admin. Kita coba ke bagian admin, perbedaannya itu gimana. Di admin perbedaannya itu kita ada di bagian kategori yang utama. Kategori ini. Kategori ini untuk menambahkan kategori barang. Misalnya ini barang ini masuknya ke kategori apa, ini nanti bagian admin. Coba kita tambah kategori lainnya.
Nah, ini Jadi user ya sama kayak apa user baru mungkin ada kerja baru mungkin bisa ditambahkan. misalnya kita akan membuat 10 user di sini juga bisa dengan tambah user di sini. Misalnya ada 10 pekerja yang menjaga gudang, andai kata kita bisa nambahkan gudang di sini semua banyaknya. Kita juga bisa mengecek ini barangnya keluar ini hari ini sama seperti admin, sama seperti user. Barang keluar hari ini dua, sama saja. Cuman berbeda di kategori sama kelola user aja. Kurang bisnisnya begitu. Terima kasih dan mungkin pengembangan rencana saya itu bisa bisa ke Excel. Jadi kita bisa mindahin ke Excel jadi itu biar tahu barang masuk hari ini itu ada datanya. Jadi nggak di web ini doang. Jadi mungkin bisa di tingkat Excel mungkin aja. Dan mungkin biasanya perumahan itu kan biasanya mungkin sedikit model-model lainnya dan kok di sini kok nggak ada kayak harganya gitu karena memang kita adalah keluar masuk barang model dari awal Manajemen manajemen gudang. pergudangan. Jadi kita hanya stok barang masuk dan keluar tidak menggunakan harganya. Jadi kita hanya mengetahui barangnya, mengetahui keluar masuknya barang itu aja, untuk mendata itu aja. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin karena masih banyak kekurangan, kita juga baru belajar. Mungkin sekian dari kami ya. Terima kasih Terima kasih semoga ini berguna untuk masyarakat terutama mahasiswa-mahasiswi. yang ingin mencari referensi Iya. untuk web ini. Semoga bisa jadi contoh. Walaupun banyak kekurangan. Nah, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.